garap video klip itu sehari dari subuh sampai jam 12 malam. Saya adalah sebenarnya bukan itu sebenarnya multi tafsir ya, kayak maksudnya banyak banget orang yang interpretasinya beda-beda karena dari judulnya juga kan. Cuman ketika dengerin lagunya langsung, lagunya itu tentang kita tuh suka sama mantannya teman. Seorang penyanyi bernama Andi Azlia Sabirah Labita Sinjaya atau yang akrab disapa Zia kini memulai debut perdananya dengan merilis single baru berjudul Mantan Temanku. Lagu ciptaan Melly Goeslaw yang dipopulerkan oleh Zia ini diharapkan bisa diterima dan menyentuh pendengar musik dimanapun berada. Kali ini, Tribunsola.com berkesempatan untuk berbincang dengan Zia terkait proses di balik pembuatan lagu Mantan Temanku. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Halo Tribuners, selamat sore kembali bersama saya Sandy Yunita di program Ngaso Ngobrol sore kali ini. Sadi sudah kedatangan di studio penyanyi cantik yang baru saja rilis single terbaru nih ya. Nah, kira-kira siapa yang sudah hadir pada kesempatan kali ini? Langsung saja mari kita sapa. Hai Zia, apa kabar? Hai Kak, baik. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini fresh banget nih ya, mentang-mentang habis rilis single terbaru. Thank you, harus fresh ya. Rilis single terbaru ini sudah kapan sebenarnya? Aku dari bulan Juli udah rilis. Oh, udah dari bulan Juli ya, sampai sekarang. Berarti kesibukannya saat ini lagi road to mana-mana nih untuk promoin singlenya atau gimana? Aku udah sempet ke Bandung, Jakarta, Malang, Surabaya, Cirebon, Semarang. Wow, oke. Jadi lagi sibuk-sibuknya banget ya. Lumayan, karena juga Lumayan. sekolah. Nah, menarik banget nih singlenya. Ini karyanya Teh Melly Goeslaw ya? Yes. Oke, Teh Melly. Gimana akhirnya kok memutuskan untuk bisa collabs tuh, ceritanya gimana sama Teh Melly akhirnya? Sebenarnya pertemuan aku sama Teh Melly tuh dipertemukan. Habis itu pas awal kita ketemu tuh belum ngomongin single. Kita masih ngobrol-ngobrol biasa aja gitu kan. Habis itu kita akhirnya follow Instagram, habis itu saling nge-save nomor WhatsApp, dan akhirnya aku nge-post cover dan di komen sama Tante Melly. Oke. Komen kapan rekaman gitu. Udah langsung nih berarti langsung. Dan ketika itu terus Zia langsung kokein aja nih. Sempat dengerin lagunya dulu pastinya kan ya. Lagunya tuh judulnya Mantan Temanku ya. Yes. Aduh, Mantan Temanku nih gimana teman bisa jadi mantan tuh ceritanya? Ceritanya adalah sebenarnya bukan itu sebenarnya multi tafsir ya. Kayak maksudnya banyak banget orang yang interpretasinya beda-beda karena dari judulnya juga kan. Cuman ketika dengerin lagunya langsung, lagunya itu tentang kita tuh suka sama mantannya teman. Jadi ketika mereka putus, kita suka sama orang itu. Oke, waduh, dalamnya lebih kerasa ya. Agak ribet agak ya. Drama gitu. Relate gak nih Zia? Enggak ya. Enggak mau ya. Oke, jadi dari itu. Nah, di balik pembuatannya sendiri butuh waktu berapa lama nih pembuatan single? Ini single perdana ya Zia ya? Iya, debut ini. Oke. Butuh waktu sekitar 4-5 bulan mungkin untuk rilis. Untuk ngeproses lagunya sampai MV-nya juga 4-5 bulan gitu. Oke, dan sudah sempat rilis juga video klipnya langsung juga ya. Cantik banget. Thank you. Oke. Nah, itu memang awalnya emang Teh Melly bikin karya itu kan langsung ditawarin ke Zia gitu ya, gitu. Kesulitannya apa sih dari karyanya Teh Melly? Ada kesulitan tersendiri nggak selama proses nyanyiinnya gitu nih? Aku ngambil segala hal itu belajar ya Kak ya. Maksudnya kesulitan pun aku rasa gak ada yang gak bisa. Pasti semua bisa diasahkan. Cuman salah satu waktu itu usul dari tim Melly adalah untuk pematangan suara sih. Karena aku tuh tipikal suara yang agak tipis. Oke. Gitu. Jadi aku pun juga mengobservasi ketika aku nyanyi, ternyata emang benar. Nah akhirnya aku diusul untuk les vokal 2 bulan sebelum take vokal. Aku udah les vokal dan aku benar bersyukur banget sih. Karena kalau enggak mungkin suara aku, karena kita kalau nyanyi on stage and like akustik atau nyanyi misalnya di radio gitu kan, itu kan beda ya. Kalau misalkan suaraku terus di sisi tipis itu susah nanti. Jadi aku emang harus ngasah biar aku juga bisa branch out ke lagu-lagu lainnya. Grande juga. Jadi benar-benar matangin dulu prepare ya sebelumnya. Oke. Nah, dalam les itu dibimbing sama siapa sih ya kali ini di lagunya ini? Dibimbing sama Kak Naomi namanya. Oke, Kak Naomi. Itu 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan itu waktu yang singkat loh untuk single yang sekeren itu. Ya, karena lumayan intensif sih Kak. Lumayan intens juga latihannya gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin lagu Mantan Temanku sendiri, itu memang udah dari judulnya sekalian yang Teh Melly udah memang karya dari Teh Melly Pure atau Zia sempet nih atau sama tim untuk ikut serta dalam
penulisan lagunya dan lain sebagainya? Dari proses kreatif aku nggak ada kontribusi. Oke. Untuk penulisan lagu maupun judul itu semua fully dari Tante Meli. Gitu. Kalau lihat dari video klipnya nih ya, kan di akhir tuh kayak mungkin itu kan sempat ngungkapin tuh si cowoknya tuh yang udah putus sama yang notabene mungkin temennya deketnya gitu ya. Yes. Nah itu akhirnya ujungnya seperti apa sih sebenarnya kalau bisa diceritain gitu akhirnya? Akhirnya aku di situ kan jadi cewek yang suka sama mantan temen kan. Aku berakhir nggak nerima. Oke. Jadi mentingin sahabat dulu. Wow. Karakter Zia juga seperti itu kah misalnya di real life-nya bakal terjadi? Enggak, iya. Karena aku Enggak, merasa aku tuh tipe orang kalau misalkan udah punya mantan, jadi he's my ex for a reason. Oke. Gitu. Tapi kalau aku nggak tahu, kayaknya nggak semua orang seperti sesantai itu kan. Jadi aku daripada harus terlibat drama sama teman, mending nggak usah. Aku mending cari yang fresh, yang baru. Bukan gengsi ya, cuman ya itu takut drama aja, membuka lembaran baru lebih baik ya. Gitu. Oke. Nah kalau di balik pembuatannya sendiri ada cerita menarik apa nih? Mungkin dari pembuatan video klipnya atau lagu-lagunya. Ada nggak sih cerita-cerita menarik gitu selama berjalannya proses lagu ini? Garap video klip itu sehari dari subuh sampai jam 12 malam. Non-stop. Non-stop. Ya, wow. Itu kan tuh lagi puasa posisinya. Oke. Bulan April tahun ini. Berarti masih sempatnya pandemi juga ya? Sempat pandemi juga Kak. Dan ini posisinya lagi kita break tuh pas buka puasa terus lanjut lagi gitu. Oke, jadi ya harus sana sini berarti by online juga dong kalau misalnya kontak komunikasinya gitu sama pandemi juga Mostly terhambat online, juga. Oke. iya. Sehari itu berarti langsung jadi. Yes. Oke. Nah, terus dalam konsepnya video klipnya sendiri itu kan lucu juga ya konsep-konsepnya serba-serba pink gitu. Itu permintaan Zia juga atau emang dari manajemen dan Aku nentuin? lebih komunikasi agar video klipnya itu playful sih. Maksudnya biar kayak anak-anak remaja gitu. Oke. Kalau genre lagu sendiri ini apa? Pop ballad. Oke, pop ballad. Oke, di next project nanti kira-kira ada nggak sih project terdekat yang setelah lagu Mantan Temanku ini bakal segera dirilis lagi atau mungkin lagi proses project baru? Sedang dan akan sih. Sedang dan akan ya. Apakah dengan genre yang sama juga? Gak terlalu jauh sih dari itu. Cuman mungkin beda sedikit gitu. Oke, nah kira-kira bakal ada rencana nggak sih untuk collabs gitu sama mungkin musisi lain atau? Pengen banget, jadi nggak menutup kesempatan untuk itu ya? Enggak. Oke, nah Zia di video klipnya itu juga menghayati banget ya. Ada nggak sih rencana kedepannya buat acting juga gitu kan? Zia tuh dikenal juga, kalau aku tahu nih pintar ini desain baju juga nih ya, karena punya brand sendiri juga gitu. Masih berjalan sampai saat ini? Masih Kak, alhamdulillah masih. Oke, nah itu gimana sih ceritanya bisa terjun jadi penyanyi itu? Emang dari kecil sebenarnya emang suka nyanyi juga atau dari background keluarga sendiri musisi atau gimana? Jadi kedua fashion sama musik itu udah passion aku dari kecil gitu. Cuman memang aku merasa yang waktu itu aku dapat rezeki dan privilege untuk meluncurkan tuh desain dulu. Okay. Baru aku dapat rezeki ketemu teman-teman itu 2021 gitu. Berarti termasuk baru ya, hampir 3 tahunan lah ya. 3 tahun ya. Oke, dan akhirnya memutuskan apa yang membuat seorang Zia nih dari desain baju selain hobi, terlepas dari hobi dan lain sebagainya, akhirnya memutuskan untuk terjun jadi seorang penyanyi. Komitmen apa yang Zia punya? Aku merasa selama ini aku juga mendapatkan banyak support dari keluarga dan juga sahabat. Aku juga alhamdulillah dapat sebuah anugerah ketemu sama Tante Meli gitu. Dan aku ngerasa itu semua privilege. Dan ketika kita dikasih privilege, aku rasa it's penting untuk dipergunakan dengan baik gitu. Apalagi aku gunakan segala privilege ini untuk berkarya. Jadi I think that's why itu penting gitu sih. Oke, nah harapan Zia ke depannya untuk setelah rilisnya lagu ini tuh apa sih sebenarnya? Ini kan lagu pertama dan sukses banget didengerin banyak orang juga dan diapresiasi fans-fans Zia juga gitu. Apa harapan Zia ke depannya dari rilisnya single terbaru ini? Aku berharap semoga ke depannya aku bisa melahirkan karya-karya lain yang dinikmati dengan baik oleh penikmat musik Indonesia, dan aku juga pengen melahirkan karya-karya yang tidak termakan oleh waktu sih, yang timeless, yang masih bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Selain itu mungkin aku pengen banget menginspirasi secara pribadi sih, secara personality aja. Jadi public figure yang
baik moralnya dan kepribadiannya gitu sih. Jangan misalkan banyak prestasi dan dibuktikan dari sekarang, keren banget seorang Zia nih. Dah Zia, berangkat dari kamu juga jago nih ya, paket lengkap lah bisa dikatakan, cantik iya, penyanyi iya, terus kamu desain baju juga iya, punya usaha sendiri pun juga jalan gitu. Nah dari semua itu apa sih sebenarnya sebagai public figure tuh suka duka kamu apa yang udah dijalanin sampai sekarang? Suka dan belajar sih aku mungkin aja. Aku banyak belajar soal time management, itu yang pertama. Belajar juga untuk semenjak aku punya bisnis dan masuk ke dunia musik itu aku kan ketemu orang baru. Aku benar belajar banget perspektif baru yang terus muter. Jadi kayak muter. Jadi tuh aku perspektifnya tuh nggak pernah selalu sama, kayak berkutik di satu aspek aja, nggak. Aku tuh kadang kalau ketemu orang baru jadi mikir begini, bukan gampang terpengaruh, cuman aku banyak belajar juga dari orang-orang ini gitu. Apalagi aku bersyukur di journey musik pertama aku ini aku beriringan dengan orang-orang hebat gitu kan, sama Tante Meli, sama Tante Rika Ruslan, Om Antahut, itu sebuah anugerah menurut aku gitu. Kalau sukanya pasti aku mendapatkan banyak itu tadi prestasi mungkin ya. Prestasi itu juga membuat aku jauh lebih percaya diri dan makin eager untuk mengejar mimpi aku gitu. Dan pasti membanggakan orang tua. Lalu aku jadi punya banyak relasi sih. Itu satu hal, karena aku orangnya sangat ekstrovert. Jadi senang banget yang punya teman baru, punya teman ngobrol baru dan lain-lain. Itu aku senang banget. Apalagi orang-orang yang memang juga mereka bermutu dan mereka mereka orang baik lah, orang-orang yang cerdas gitu. Gitu sih. Nah sekarang kan udah jadi solois, bisa dibilang solois juga gitu. Sempat ada mungkin kaget ya sih, ataupun mungkin ya sudah terbiasa dengan dunia, ternyata bernyanyi itu dunia musik tanah air tuh seperti ini gitu selama ngejalaninnya, beda dengan dunia usaha atau lain sebagainya gitu. Kamu menyikapinya gimana sih ya? Atau kamu balance aja, ngalir aja gitu selama ini? Tahan lama maka tak sayang dong. Jadi aku ngerasa kalau misalkan aku terjun ke dunia kayak gini harus banyak belajar emang, adaptasi. Kalau misalkan aku nggak ngebiasain diri, susah juga sih gitu. Jadi sebenarnya segala tuh bisa-bisa aja kita kuasai kalau misalkan ada kemauan untuk adaptasi dan berkomitmen gitu sih. Oke, jadi emang Zia tuh karakter yang kalau aku lihat tuh memang suka hal-hal yang baru gitu ya. Suka banget. Oke, nah saat ini usaha yang lagi dijalankan apa kalau boleh tahu nih Tribuners di luar sana mungkin pengen tahu sih ya. Usaha aku itu clothing line, namanya Labita The Label, bisa dicek di Instagramnya. Oke, nah itu desain sejauh ini juga, ini kan disibukkan nih ya buat promo-promo lagu juga, nyanyi gitu. Itu emang udah sekarang saat ini difokusin sama tim dulu, apa emang Zia sejalan juga gitu, tetap mantau nih usahanya, perkembangannya sampai saat ini? Aku masih mantau sendiri sampai sekarang. Oke, dan tuh manage waktunya banget nih ya Zia ya, over banget nih ya sih, atau Zia selama ini jalan-jalan aja gitu? Kalau menyikapinya aku nggak pernah stres banget sih. Cuma memang kadang realitanya memang susah, kayak misalnya ada bentrok. Itu aku mau coba aku nggak stres, tapi mau nggak mau situasinya lagi agak-agak kurang enak kan, itu ada bentroknya schedule gitu. Itu lebih ke aku lihat dulu takaran agenda mana yang lebih penting sih Kak gitu. Jadi memang aku pun di posisi begini masih banyak banget kok waktu free time dan main sama teman-teman, dan kayak waktu untuk istirahat dan itu masih banyak banget sebenarnya. Jadi nggak yang over yang super sibuk, nggak juga sih. Gitu. Jadi buat santai aja menurut aku. Oke, kalau tadi udah harapan dari single terbaru ke depannya gimana? Nah harapan dari Zia sendiri nih sebagai seorang solois saat ini yang sedang merintis ataupun sedang menjalani solois saat ini tuh apa harapan ke depannya buat Zia sendiri? Harapan untuk karir aku atau untuk karir Zia? Aku berharap semoga karir aku pasti berkembang. Aku juga sebagai individu gitu ya. Dan semoga aku akan terus dipertemukan oleh orang-orang baik dan juga kesempatan-kesempatan baik. Dan aku akan terus mempergunakan segala anugerah yang Allah berikan sama aku gitu dengan baik. Pokoknya aku pengen menginspirasi banyak anak muda lainnya untuk berkarya dan jangan takut
menunjukkan potensi gitu. Dan sebagai milenial juga nih Zia ya, yang dimana nih sudah terjun di dunia musik ya, apapun itu yang saat ini sudah dijalankan gitu. Tipsnya apa, konsistensi apa sih yang harus kita miliki gitu sebagai milenial ke depannya, biar kita tuh juga berkembang gitu dengan skill masing-masing. Apa nih kalau yang udah dialamin oleh Zia saat ini? Satu hal yang penting adalah jangan suka lihat kanan kiri. Oke. Gitu. Sebenarnya kata-kata work at your own pace dalam arti kita harus mengejar sesuatu di pace kita sendiri ya, di skala kita sendiri, itu sebenarnya benar dan bisa salah juga sih menurut aku. Jadi memang tergantung juga dulu apa yang kita kejar nih gitu. Kayak misalkan kalau aku kerja melibatkan orang-orang banyak, aku nggak mungkin melakukan hal-hal dengan skala aku sendiri, nggak mungkin. Pasti aku harus lihat kanan kiri, harus consider orang lain seperti apa. Tapi ketika memang itu suatu hal yang lebih personal dan pribadi, aku harus tahu untuk ya aku fokus sama diri sendiri dulu aja, gitu. Konsistensi ya, itu sebenarnya paling penting sih. Konsistensi itu agak beda tipis sama komitmen menurut aku. Dan konsisten itu nggak harus selalu dijabarkan kayak harus cepet-cepet tak nggak harus kayak gitu juga sebenarnya. Konsisten itu step by step sih ya, nggak harus frequent banget, tapi yang penting step by step dijalani pelan-pelan gitu, dengan kualitas yang meyakinkan gitu sih. Oke. Dah ini kan Zia juga di tengah promoin lagu terbarunya ini juga udah kemana-mana aja nih, udah kemana aja sampai sejauh ini kota-kotanya gitu. Aku kemarin alhamdulillah sempat ke Jakarta, aku sempat ke Malang, Surabaya, Bandung, Cirebon, Semarang, Situbondo. Oke, tapi sudah sempat off air juga untuk bernyanyi atau gimana sih? Sempat di Sarinah, di Pop Asia. Di Sarinah. Yes. Oke. Untuk next juga gitu, ada nggak sih kira-kira kota tujuan yang mungkin direncanakan untuk kedepannya bakal ini dikunjungin gitu untuk off air Zia gitu? Ada keinginan di kota mana? Misal diberi kesempatan gitu. Next. Kalau nggak Makassar, Semarang atau Solo juga sih aku. Solo juga ya bukan gitu. Aku lagi di Solo, tapi aku pengen di Solo gitu. Ada apa dengan Makassar sih ya? Itu pertama itu tanah kelahiran papa aku. Kalau misalkan Semarang itu aku emang suka aja vibe ya. Kalau Solo karena aku ngaku orang sini. Kakek aku orang sini gitu. Oke. Kalau di Solo ngapain? Maksudnya udah kulineran di mana aja? Udah pernah belum atau gimana nih? Aku agak lupa sih karena aku Solo tuh dulu seringnya pas kecil. Oke. Karena aku kan selalu gitu sama mama kan, kalau tugas. Aku tuh tadi disaring banyak banget sama penyiar-penyiar lain soal makanan-makanan kayak Salad Fiends? Salad Solo, Salad Fiends? Fiends, ya itu yang sebelah, yang dekatnya tadi dekat radio apa gitu pokoknya. Abis itu Meta FM. Abis itu ada banyak banget tadi kok. Ganjel Rel itu emang tuh Ganjel Rel, emang itu Solo. Itu Semarang. Itu Semarang. Sate buntel. Oke. Tengkleng, terus karena banyak banget kuliner di Solo ya. banyak banget itu wisata Solo tuh yang paling menonjol tuh kayak kulinernya sih. Oke, menarik. Berarti Zia di Solo itu sempat di Solo sejak kecil tuh berapa lama Zia? Aku sempat kunjungin berapa kali Kak, bukan tinggal. Ya. Oke. Nah, Zia tuh memiliki nama yang dikenal tuh panjang nih namanya. Namanya tuh Andi Azlia Sabirah Labita Sinjaya. Yes. Oke. Apa artinya tuh? Ada arti tersendiri gak sih di balik nama itu? Ada. Kalau fullnya itu wanita yang berderajat dan bersinar. Gitu. Amin. Semoga di doa ya. Sudah terpancar dari sini. Amin. Oke. Gitu. Karena Zia berarti asli Makassar atau aku ya kental banget sih misalkan dari papa gitu. Oke, nah sejauh ini gimana support dari keluarga untuk Zia sekarang kan memutuskan juga untuk menjadi seorang penyanyi ya? Gimana support keluarga sejauh ini? Nomor satu sih keluarga itu. Dari dulu memang fondasi support terbesar dan terkuat menurut aku selama dari aku kecil. Entah masalah sekolah, masalah aku nyanyi, masalah apapun, pokoknya terkokoh pokoknya supportnya gitu. Oke, jadi keluarga tetap ya support pertama ya dari support system dari apapun yang dikerjain Zia sampai sejauh ini. Oke. Nah, untuk
lagunya kan udah dirilis, terus gimana respon fans-fans gitu? Sempet gak sih DM-nya dibanjirin atau media sosial dibanjirin tentang coveran fans mungkin? Atau ada fans yang barangkali sempet melipir curhat gitu? Ada nggak? Aku 2 hari lalu kan ke Cirebon, dan aku ke sekolah Al Azhar. Oke. Dan di sana kita jamming bareng, nyanyi bareng. Terus dari situ banyak banget sih teman-teman baik baru yang akhirnya nge-DM aku, dan itu happy banget sih gitu. Dan aku benar balesin dan aku fallbackin satu-satu. Oke. Gitu. Karena aku senang, karena aku senang gitu kalau dapet teman baru siapapun itu, karena aku se-extrovert itu orangnya soalnya gitu. Jadi senang banget sih gitu. Oke, karena se-friendly itu ya. Karena kalau lihat dia tuh cheerful banget gitu loh. Iya, karena kan kalau kita mau dibaikin orang harus baik juga gitu. Oke nih, mungkin Zia boleh dong mungkin dinyanyiin gitu lagu Mantan Temanku, mungkin di refnya aja boleh gitu. Oke. Gimana? Oke. Silakan. Cinta datang tiba-tiba, kenapa ku jadi resah saat tak sengaja tanganmu menyentuh tanganku. Cinta datang tiba-tiba, kamu ajak ku jadian, bagaimana ku bisa menerimamu, mantan temanku. Casido dalamnya ya, mantan temanku. Deep banget. Oke, deep banget. Oke, dan semoga Zia untuk single terbarunya dan projectnya kedepannya sukses selalu. Amin. Dan semoga karirnya semakin meroket juga. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Thank you sudah mampir so di much, Ngasa Kak. kali ini. Sehat selalu. Sehat selalu juga, semoga ketemu lagi nanti. Oke, terima kasih. Thank you.